Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rohma dari kelas 2A dengan NIM K81230. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu psikologi dan apa kontribusi psikologi pendidikan untuk pendidikan. Jadi, kita bahas langsung ya. Tapi kali ini aku mau ngajak menggunakan suatu animasi atau sebuah wayang. Jadi, tonton ya. Kak, kakak lagi kuliah ya? Kuliah apa, Kak? Iya nih, Dek. Kakak lagi kuliah psikologi pendidikan nih. Kenapa? Kan kakak jurusan kuliahnya PG PAUD. Kenapa ada psikologi? Emang psikologi itu apa sih? Oh, sini. Kakak akan jelasin ke adik apa itu psikologi. Dengerin. Jadi, psikologi adalah gabungan dari dua kata, yaitu psiko dan logos. Psiko artinya jiwa, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Dulu ada seorang bapak psikologi yang terkenal, yaitu Wilhelm Wundt, tahun 1879. Pada saat itu beliau mengatakan kalau psikologi itu menjadi disiplin ilmu. Namun seiring berjalannya waktu ada perubahan nih, Dek. Jadi psikologi menjadi ilmu perilaku, yaitu bisa diukur secara konkret. Nah, psikologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu psikologi yang nampak dan tidak nampak. Bedanya apa nih, Kak? Bedanya, kalau nampak itu bisa dilihat. Jadi, kayak adik lagi berjalan, adik duduk, adik berbicara, makan, minum, itu kan nampak. Nah, itu psikologi yang nampak. Sedangkan kalau psikologi yang tidak nampak, itu tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Seperti perasaan cinta, perasaan rindu, minat bakat adik, ya apa-apa yang bisa dirasa namun tidak bisa dilihat. Nah, kalau adik misalnya pengen lebih tahu kayak apa sih dampak psikologi untuk kehidupan, untuk pendidikan, kenapa kakak belajar psikologi pendidikan, coba adik tanya ke papa deh. Kan papa lebih tahu. Sana, tanya ke papa ya. Oh gitu ya kak. Oke, aku tanya papa sekarang. Dadah kak, belajar yang pinter ya. Halo papa. Pah, adek mau tanya dong pah. Kenapa dek? Kenapa? Mau tanya apa emang? Tadi tuh adek kan ke kamar kakak. Kakak baru belajar apa tadi? Psikologi pendidikan. Nah, emang psikologi itu punya kontribusi apa sih buat pendidikan? Kenapa kakak harus belajar psikologi pendidikan? Oh, sini. Papa mau cerita tentang kehidupan zaman dulu sampai kehidupan zaman sekarang. Dan jadi nanti adik bisa menyimpulkan kenapa psikologi itu penting. Jadi zaman dulu itu ya dek, zaman kakek kamu, dulu rata-rata seseorang itu bekerja sebagai petani. Kenapa? Karena seorang petani itu dihormati masyarakat zaman itu. Nah, seiring berjalannya waktu, seorang petani otomatis kan menghasilkan menghasilkan tumbuhan yang bisa diolah seperti nasi, jagung. Nah, zaman kedua yaitu zaman alat transportasi. Jadi seorang petani membutuhkan alat transportasi untuk mengirim dari daerah satu ke daerah lainnya. Jadi dulu orang yang ada punya transportasi itu tuh mempunyai status strata sosial yang tinggi. Nah, seiring berjalannya waktu lagi, orang-orang berpikir, susah ya kalau harus pakai alat transportasi mengirim dari desa A ke kota. Akhirnya, pada zaman selanjutnya yaitu zaman pabrik atau industri. Jadi di setiap daerah tuh udah ada pabrik. Kenapa dibuat pabrik? Itu untuk mengurangi kerugian yang dimiliki oleh petani. Biar nggak busuk gitu loh, Dek.
Nah, seiring berjalannya waktu lagi adalah era alat komunikasi. Dulu zaman papa kecil, dikit banget loh dek yang punya alat komunikasi, HP gitu. Ih, jarang banget. Kayak harus ke suatu tempat dulu baru ada orang yang punya HP. Dan itu yang punya HP itu yang ya orang-orang kaya, orang-orang berduit. Tapi kalau sekarang adik aja yang anak SMP udah punya HP kan. Oke, lanjut ke zaman terakhir yaitu internet. Seperti sekarang, adik gampang banget mendapatkan informasi ini dan itu. Adik bisa kuliahnya juga, kakak kuliah juga pakai online, adik sekolah juga online kan. Nah, itulah dampak internet. Jadi dari zaman ke zaman psikologi itu selalu menemani. Kenapa? Karena kehidupan itu semakin lama semakin menantang. Jadi psikologi itu ikut andil dalam menyikapi hal mandiri. Nah, jadi psikologi itu mempunyai cara tersendiri untuk menghargai orang lain melalui nalar dan suara hati. Jadi biar kita tuh mempunyai karakter yang baik. Oh, gitu ya, Pak. Lagi-lagi. Lanjutin ceritanya. Nah, kenapa kakak kamu belajar psikologi padahal dia kuliahnya jurusan pendidikan guru PAUD? Nih, papa kasih 5 aja deh, 5 gambaran. Yang pertama, nanti kakak kamu itu mempunyai keterampilan dalam bermain dan komunikasi secara verbal dan nonverbal dengan anak. Nah, yang kedua, kakak kamu akan menyayangi seorang anak dengan tulus. Jadi kayak ya nggak main-main, nggak cuma peran jadi guru. Jadi kakakmu tuh bisa mendalami perannya sebagai seorang pendidik. Yang ketiga, kakak akan mempunyai sikap sabar, tenang, ceria, perhatian, juga sikap melindungi seorang anak. Nah, itu salah satu dampak psikologi juga. Yang keempat yaitu kakak akan mempunyai sikap yang dewasa, arif dan tanggung jawab. Yang terakhir, kakak akan berperilaku santun, menghargai dan hormat terhadap orang-orang di sekitar kakak dan sekitar sang anak, mungkin orang tuanya atau walinya. Jadi gitu deh. Jadi peran psikologi dalam dunia pendidikan tuh luas banget sebenarnya. Tapi ya setidaknya adik tahu seperti ini gambarannya. Gimana, adik udah paham belum? Oh iya Pak, adik sekarang paham. Kenapa kakak belajar psikologi pendidikan? Oke, makasih Papa. Udah sana Papa lanjut kopinya. Adik mau main dulu ya. Adik main ya Pak. Oke. Dadah Papa. Assalamualaikum. Ya deh, waalaikumsalam.